Halo, saya Ren Aditya, main ilusionis. Halo semuanya, saya Vijas, magical dancer. Halo bro, gua Taufan Adi. Gua Kesatria Botak dari Paguyuban Magician Cirebon. Halo, selamat malam bro. Buat kalian warga Cirebon dan sekitarnya, jangan lupa Subscribe channel Bonjol Dance. Jangan lupa subscribe channelnya Bonjol Dan. Supres. Ya. Supres Bonjol DANZ. Oke? DANZ. Kirim sebanyak-banyaknya ke 628. Salah, maksudnya supres aja. Oke, Karena di situ ada banyak konten-konten menarik yang pastinya kalian nikmati. So, tunggu apa lagi? Subscribe. Ciao. Ini kalau nggak salah channelnya itu betul ya? Betul. Oke, buat kalian semua para subscriber Cirebon, Maya semuanya di wilayah 3, kalian wajib subscribe channelnya Bonjol Dan di bawah nih. Kalau nggak subscribe, Raga subscribe. Thank you bro, thank you. Bonjol Dan. Nama siapa tadi biar sahabat-sahabat semua tahu? Bang aja ya. Nah, gini Pak, abang madut abang. Ini Pak, saya mau ngobrol-ngobrol Bang. Enggak. Nah, dulu jadi dukun tuh berapa tahun Bang? Tahun 96 sampai dengan 2002. Oh, 2002. Dulu banyak Bang yang datang dukun. Ngantri. Oh, ngantri. Ya. Terus kenapa diadakan kopi? Nah, Ya karena apa ya? Jadi anak perasaan saya kurang mantep lah, kurang masak. nah, sudah punya anak berapa Bang? Kalau tidak ada anak kali, Oh, anaknya 2. Istri berapa Bang? yang satu lah, tapi ada di luar negeri. Oh, dulu pernah nyantet tidak Bang? Dulu pernah nyantet pernah? Ada yang mempercayai itu, tapi sebenarnya saya sendiri kalau kita itu berhasil. Oh. Nah, saya sambil duduk tapi gitar ilmunya belum akan ditunjukkan sama sahabat-sahabat kita. Ilmu dukun kopi kita, dari dukun kopi ya? Iya. Ini kopi apa ini Bang? Oh, kopi sari. Ya. Bang, biar sahabat-sahabat itu jangan stomi biar anak duduknya ini dikit. Duduk, kita bisa duduk di pojok sana. Di mana? Di pojok sana boleh ya. Ini Mas, beresin dulu Mas, ini Mas. Beresin dulu, Mas. Bentar. Kopi, wadon, aduh. Mana? Jangan semua, Alhamdullah. Setan belak berbeda, setan belak. Apa belum? Selamat cendek. Baik. Apa? Kita begini, doyan kopi. Oh, doyan kopi. Ini dengan Bapak siapa saya salaman dulu. Saya undang Tommy Pak. Oke, Pak. Oh, siapa Mas? Ori. Oh, sudah sakret belum? Sakret. Oh, alhamdulillah sudah. Matur nuwun. Selamatnya bisa udah. Bisa, Pak. Mantap. Jadi saya mau ngobrol-ngobrol sama dukun dulu. Dukun sulap. Ada dukun santet kan. Setan belak kau. Setan belek, setan engklek. Mana? Iya. Nah, Bang, saya tertarik dengan keilmuan abang dulu jadi dukun nggak ya? Trik-trik sulapnya itu gimana sih Bang? Kampung bodoh tamu ya Bang, gimana Bang? Jadi ya memang sebenarnya diomong bodoh sih jelas bodoh. Bahasa Indonesia aja Bang? Ya, memang kalau bilang berhasil bohong pasti bohong. Iya. Tapi ternyata orang Indonesia senang bohong. Oh gitu. Iya, jadi lebih senang. Jadi didongaiku merasa kurang. Ya kan? Didongai nganggo Al-Fatihah, Anas, Alat merasa kurang. Apa karena memang kita doai kurang bagus kan? Tapi ketika dipai sesuatu misalnya anak wong santet kan, diemek ya kan, terus wah disembur atau piye kan seneng Bahasa karena Indonesia Pak, campur aja nggak apa-apa. senang dengan sesuatu yang memang efek-efek
wujud kalau orang Indonesia lebih senang gitu. Coba dipraktekin gimana sih Bang cara dulu membodoh tamu Apa ya? Ada yang mau jadi pasien saya dulu nggak ya? Boleh. Nah, boleh. Ini ada yang mau jadi pasien. ya. Pura-puranya jadi pasien. Sebelah sana, sebelah sana. Makin nih, Pak. Biar enak. Oke. Ini ada Bang Coy mau praktek penyembuhan santet. Gimana Bang? Tunjukin Bang. Jadi gini, apa yang lagi dirasain sekarang? Apa yang lagi dirasain? Haus gerak. Oh ya, harus kopinya ya. Mantap. Harus kopinya ya. Kalau haus geraknya sih ya sebenarnya sih biasa aja. Jadi sebentar saya mau doain dulu. Ya kan? Ini tisu, coba tangannya aja. Haus gerak ya? Ya tutupin begini. Tutupin begini kan? Tangannya ada apa-apa nggak tadi? Nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa ya kan? Tisunya ada apa-apa nggak? Nggak ada apa-apa. Sekarang ini saya tutup begini. Ya. Tarik nafas. Boleh minta air sedikit? Boleh minta air sedikit? Nggak apa-apa sih. Ini Bang Oce lagi praktek dulu masih Kita jadi dukun dulu, sama. jadi pura-puranya kena santet. Iya. Iya kan? Kalau dukun kan biasanya nyembur. Lagi komat kamit sembur air putih prot. Waduh keluar darah itu gimana itu? Santet kiriman gimana itu? Ini kirimannya Sempulon. Oh, ini kirimannya kalau dari Jawa Barat. Dari barat. Oh, berarti keluar darah ini gimana? Ngomong ke pasiennya itu gimana? Jadi sebenarnya ketika dia sudah keluar, juga yang rasa saya kasih kalimat motivasi, kasih kalimat sugesti, ya kan? Alhamdulillah ini penyakitnya sudah keluar, ya kan? Padahal kalau memang mau jujur sih, ya kalau ngomongin ilmu hikmah, ya saya nggak ngerti, gitu kan? Ketika cuman karena memang saya bisa sedikit mainan trik sulap, orang anggap saya sakit kan. Jadi pada saat itu, ya maaf nih, pada saat itu job sulap sepi, ya kan? Nyake pasien, Jadi dukun. ya wis lah Nah, nanggung. selain itu apa lagi nih yang sering ditunjukin ke pasien? Gimana? Ya. Bang Coy. Contoh misalkan ada si pasien itu dia saya misalkan airnya saya doain, ya kan? Misalkan saya doain, tiba-tiba si pasien itu ketika minum airnya dia tiba-tiba tidur. Gimana itu? Nah, contohnya begini. Coba kamu ini dulu. Jadi saya ini akan mendoakan air, dan si pasiennya ini dia adalah sudah sangat meyakini bahwa saya orang sakti, maka sugestibilitasnya tinggi. Ketika sugestibilitasnya tinggi, maka pesan-pesan yang terselubung, pesan-pesan yang saya sampaikan akan diterima di pikiran bawah sadarnya. Maka si pasien ini akan menerima nih air. Airnya didoain sama saya, dan siapapun yang minum air ini maka dia akan ngerasain lemes, badannya akan ngerasain ngantuk dan ngerasain tidur. Kayak mabok kecubung. Jadi sugestibilitas itu sebenarnya kalau di dunia psikologis itu adalah tingkat orang yang kalimat yang tidak menekan. Jadi dulu saya memanfaatkan ilmu itu Untuk jadi dukun. Iya, memanfaatkan ilmu teknologi pikiran atau yang disebut hipnotism. Cuman karena itu adalah orang Indonesia dan kecenderungan dia lebih senang dengan jimat, lebih senang dengan air doa, gitu kan. Jadi saya tidak menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Saya menggunakannya ya bahasa-bahasa rakyat. Nah, yang beduk-beduk gitu nyala itu gimana itu? Dulu Beduk nyala kalau gimana ya? santet apa setan datang dulu Jadi itu gimana gini, itu? sebenarnya gini, contoh aja nih, misalkan gitu ya. Ini kertas nih, ya kan? Ini kertas misalkan.
ya kan? Kertas ini misalkan saya, oh Terus gimana sambil ngejurus gitu bang? enggak, ya Gimana? saya sambil teatrikal. Biasanya kan Kan ada pasien nih, pasiennya ini. ya Nampakkan. kan? Gimana? Misalkan si kapas ini dia kan ini udah gitu, balur gitu kan, balur. Sambil didoain, Iya. sambil didoain. Gitu. Apapun yang dirasakan itu aja. Saya tinggalin ya, saya coba, saya tinggalin pertemuan. Ini dan nggak kenal ya, oke. Sekarang pegang aja. Apapun yang dirasa katakan, apapun yang dirasakan katakan. Iya, rasain dulu, rasain apa aja rasanya. Yang dirasain. Apa kayak makin kecil. Rasain dulu. Rasain, jangan kaget kalau seandainya kaki mulai ngerasain lemes, nggak apa-apa, ada saya, tenang aja. Kaki mulai ngerasain lemes. Lemesnya mulai naik ke tubuh. Kalau lemes banget nggak apa-apa, disandarin aja ke pacarnya, nggak apa-apa kalau ngerasain lemes banget. Jadi sebenarnya Itu gimana? Untuk apa itu bang? Untuk Jadi- itu pengobatan atau apa? kecenderungan kalau kayak begitu tuh itu adalah ketika orang dia datang merasa kayak ada yang nyerang, Ada yang nyantet gitu. kayak ada yang nyantet, kayak ada Bang yang pakai apa. alat-alat begitu. Pakai begitu. Itu apa alatnya bang? Nanti kita buka. Ayo kita sini kita buka. Nah, yang meledak-meledak itu gimana itu bang? Kan pakai santet apa meledak itu gimana bang? Jadi begini. Nah. Jadi Apa itu bang? teman-teman ini tahu ini di dalamnya ada apa? Apa tuh bang? Kalau di orang awam ketika tisu putih lalu tiba-tiba ada kayak begini, saya cuma tinggal bilang kalau ke pasien ya, saya tinggal bilang bahwa ini nggak benar nih. Ini adalah energi negatif, ya santet kayak apa kayak kunyit gitu kan, sampaikan itu. Tapi sebenarnya ini adalah formalin. Ini formalin dan pekat kristal. Ketika formalin dan pekat kristal itu disatukan, maka akan terjadi sebuah reaksi kimia. Apa itu? Maka akan sebuah terjadi reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini akan terjadi sebuah ledakan. Gimana cara meledaknya bang? Gom mana gom? Di situ. Gom. Udah di situ. Ini kalau begini nggak bisa meledak, kalau kayak begini nggak bisa meledak. Kan banyak tuh orang
Iya. Pengobatan meledak itu apa sih? Iya, ada gong dan ada pakai kristal. Nah, kalau begini karena Oh, bisa nyala. iya, jadi Caranya gimana itu, Pak? sebenarnya sih ini tinggal disatuin aja, iya kan? Cuma ini tinggal disatuin aja, Nanti maka keluar api. akan terjadi reaksi kimia. Reaksi kimia itu panas dulu, nanti lama-lama itu dia bisa keluar api. Ada reaksi kimia dari pertama tuh Nanti abang pura-puranya ritual ya? ya begitu deh. Kita akan berpura-pura ritual. Contoh, nah ini gomnya, ini gomnya. Misalkan ini gomnya, ya kan? Ini adalah saya lagi tetesin gom. Ya kan? Tetesin gomnya, maka nanti perlahan-lahan ini akan terjadilah sebuah reaksi kimia. Ini akan mengeluarkan api, asap atau apa itu? Nanti Berawal asap dulu. Nah, abang itu dulu ketika ngobatin pasien alasannya gimana bisa ngeluarin asap ini setan atau apa gimana? Itu sebenarnya hanya kejut sebetulnya, jadi perlu dijelasin. Hmm. Kalau dijelasin malah Enggak ke nanti pasiennya ketika ini nih setannya sudah meledak atau bakar. mereka kan kejut dulu tuh, Oh. kaget dulu pasti ya ketika ada sesuatu mereka kaget dulu. Nah ketika kaget maka mereka bertanya itu apa? Karena ini ceritakan itu adalah jinnya, itu adalah makhluk-makhluk yang menyerangnya, gitu kan. Itu ya begitu. Oh begitu. Ini kapan meledaknya nih? Kita tunggu aja. Kita tunggu aja. Tapi sebenarnya misalkan ada orang datang nih orangnya nih datang, si pasien datang, Mas, Kang banyaknya Kang kalau pasien, tolong dong orang misalkan mau dibunuh, mau bikin satu, ya kan? Kalau misalkan ini bayarnya mahal banget, kira-kira orang nggak jadi dibunuh. Tapi kalau sakit, dia akan tukur bayarnya makanan. Dia mampu bayar. Ketika sudah dibayar, ya kan? Ketika sudah dibayar, baru saya main praktekin kan gitu. Praktekin biar orang ini percaya bahwa saya sudah mengirim sesuatu. Maka di situ di meja itu ada satu kayak macam contoh beli gimmick jenglot. Ada jenggotnya, Bang. Gimmick Oh, itu ada. itu saya udah nggak ngoleksi. Oh, sudah. Saya udah nggak ngoleksi karena itu cuma mainan, ada buat narik pasien gitu kan, jenglot, kayak kendi apa kayak begitu, keris apa kayak begitu kita pajang, ya kan? Cuman buat oh iya ini rumah dukun, iya kan? Ini rumah dukun gitu. Nah ketika mereka sudah tahu, akhirnya baru deh saya maininnya bagaimana caranya memainkan sesuatu yang kira-kira itu bisa hilang dari tangan saya. Boleh saya ini sebentar. Yang nyala aja. Oh yang nyala. Ya. Ini anggap aja ini misalkan saya praktekinnya silet. Oh, silet. Silet, paku gitu kan. Nah, di depan pasien. Ya kan? Di depan pasien. Lalu si silet dan si pakunya ini masukin ke sini. Ya kan? Silet dan si pakunya ini masukin ke sini. Ya kan? Nah, ketika udah dimasukin sini udah, ini ada asap ya, ada api ya. Pasti tangan saya panas ya. Nah, panas. Nah, ketika saya masukin sini tangan saya panas enggak? Harusnya panas, tapi saya putar mas. Pokoknya ini saya masukin ke dalam dada ini. Masuk ke dalam dada. Dan perlahan-lahan dadanya akan merasakan. Apa sudah mulai nggak enak? Mulai ada muncul gerak. Yang pasti napas sudah enak banget. Iya. Mau normal lagi apa sampai maksimal? Yo, normal tuh. Benar. Normalin. Normal lagi saya normalin dulu ya. Kalau normalnya gimana? Cara normalinnya kayak gini. Tadi yang masuk ke dada apa? Rokok. Rokok. Di tangan saya nggak ada kan rokoknya kan? Nggak ada rokoknya ya. Saya cukup begini aja. Saya tarik lagi santetnya. Dikeluarin santetnya. Dikeluarin. Terus Keluarnya keluarin apa? santetnya. Keluarnya begini. Keluarnya apa? Begini ya, begini. Tangannya begini.
Oh itu santetnya batin. Dulu Santet. kayak gitu kalau praktek dulu. Mainannya begitu, cuman nggak pakai rokok, pakainya Silet. silet, beling-beling ditumbuk-tumbuk gitu kan, silet gitu kan. Itu dari tahun 9 Berapa tahun dulu praktek dukun kayak gitu bang? 94 sampai 2002. Banyak pasien yang datang bang. Dari mana aja bang? Ya dari luar kota ada. Sekali untuk begitu mengobat-obat insan itu berapa itu bayarnya? Jadi sebenarnya sih tergantung. Kalau saya lagi punya duit, saya maka bilang seikhlasnya. Tapi ketika saya lagi nggak punya duit, ya saya pasti gorok gitu kan. Apalagi orangnya orang tajir, gitu. Pasti saya sembelih. Gitu. Ya maksudnya iya. Pokoknya prevent caranya. Terus orangnya sembuh bang. Nah kenapa abang hijrah dari dukun ke warung kopi itu kan cerita itu bang? Boleh nggak jujur? Iya, Jujur. iya nggak apa-apa. Jujur ini buat semuanya pesan saya mungkin nanti juga ada pesan yang mungkin bisa berkaitan lebih ke sosial agama. Jadi bahwa uang itu yang paling sulit adalah nyarinya bertekad. Antara halal dan haram itu tipis banget. Bisa saya mengatakan bahwa ini adalah perbuatan saya nolong orang. Alasannya kan begitu, nolong orang sama biaya melalui isun, gitu kan. Tapi ternyata di situ ketika saya nggak punya uang kayak Pak, yang terjadi sama diri saya, maka saya berhenti tuh. Parahnya gini, ketika nggak punya uang, pada saat itu handphonenya masih BB BlackBerry, masih punya BlackBerry kan bisa broadcast tuh, bisa kirim ke banyak kan. Saya pasti ketika saya nggak punya uang, entah itu siang, entah itu malam, saya pasti ngirim pesan. Assalamualaikum, selamat malam, misalkan bagaimana kabarnya, maka semuanya akan menjawab yang baik-baik, yang nggak baik dia pasti jawab nggak baik gitu kan. Kita cari pasien yang kalimatnya saya bisa menggiring bahwa dia lagi dalam keadaan rasa takut, khawatir, misalkan tiba-tiba balas, aduh kan kok bisa ngirim kayak gini sih, saya tuh dari malam nggak petunjuk, saya mimpinya nggak enak, dia cerita tuh keluh kesah tentang mimpinya gitu kan. Nah mimpi yang keluh kesah itu saya kasih gambaran-gambaran simbol yang menciptakan dia takut. Ketika dia takut maka dia akan ngirim minta bagaimana solusinya, bagaimana petunjuknya. Oke, petunjuknya ada, lo kudu beli kembang, beli ini yang susah, yang ujung-ujungnya kompon transfer. Ketika saya nggak punya uang, ketika sudah transfer, maka ketika dikasih ke anak dan istri, berkah duit. Yang nggak berkah. Jadi semenjak itu udah mari Iya. dari dukunnya. Berhenti. Dan itu pun proses. Alat-alat dukunnya belanja di mana tuh bang? Rawa bening banyak. Rawa bening banyak. Sekarang masih nyetok buat dukun-dukun. Udah enggak. Nah tadi yang meledak gimana bang? Nggak meledak. Karena mungkin tadi asisten saya naruhnya kurang tepat. Asisten saya Akhirnya blok. bukan, jadi bukan dukuk, jadi karena memang salah lah intinya. Tapi ada reaksi, maka kan Kalau meledak itu nanti ngomong ke pasiennya gimana itu? ya paling Jadi setannya meledak gitu. bukan, kalau cenderung meledak begini, kalau cenderung meledak tuh misalkan orang yang pengen bersihin rumah, kalau yang meledak kan orang kan bersihin rumah, maka ini botol kosong gitu kan saya masukin. Ada botol kosongnya. Ya misalkan botol kosong saya masukin sini gitu kan, terus ditutup, iya kan, terus ditutup, terus didoa-doain, terus minta kain sama yang rumahnya dibersihin, ditutup. Ketika ditutup itu ini akan goyang karena ada reaksi kimia, maka ini akan bunyi meledak dor. Ketika dibuka itu ini memang benar kebakar, ini memang benar kebakar. Cuman ini gimmicknya karena dapatnya nggak banyak, sedikit gitu kan, jadi ya mungkin saya untuk praktek itu belum bisa nih. Sebenarnya saya bisa setting sekarang nih, cuma gimmick habis gitu kan. Nah, itu yang tadi ngebul gimana? Iya, makanya salah tadi gitu kan. Salah gimmick nih, ini yang ya begitulah yang namanya. Nah cuman kalau dukun, walaupun saya gagal, ini gagal nih sebenarnya permainan. Oh dukun gagal berarti. Ya gagal nih gitu kan. Tapi dari kegagalan ini bisa dialihkan untuk menjadi sesuatu yang ajaib. Gimana caranya? Ya tadi yang sama perempuan suruh pegang, iya kan. Perempuan ini badannya dia merasa lemas, merasa apa karena didorong oleh Jadi sekarang udah mensyukuri dengan punya kopi gini. alhamdulillah. Jadi sholat sudah rajin lagi ya Pak? Lagi masih proses. Masih proses. Masih proses, yang mudah-mudahan bisa istiqomah. Baik.
saya dukung lah daripada jadi dukun terus medak-medak pun ya ngebul wis bener. Mending kopi dia boleh kopi ya. Boleh saya sambil sholawatan nyoba kopinya, Bang? Boleh. Mana kopinya, Bang? Kita beli pakai kopi ke. Jalanan dikit atau piben gitu. Ya sambil nyeduh sambil Enggak, tadi udah diseduhin kan saya tadi udah ini kita buat. Jadi saya di sini aja Oke, ambilin kopi. Ini, ya itu mau kopinya. ngajak sholat bareng Siap. coy ini dengan semua pengunjung kopi di sini ya. Siap. Jadi sekarang benar udah tobat dari dukunya, Bang? Tobat. 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 Saya nyoba kopinya dulu nggak apa-apa? Boleh. Coba di gimana? Ini namanya Fisik Tea. Ini kopi hitam ini saya pakai. Kopi bikinan dukun. Nah ini bisa sehat kita coba kopi ini. Yang penting jangan pakai gula. Oh gitu. Iya. Boleh diminum, Bang? Boleh mangga. Nggak ada santetnya kan? Nggak ada, aman. Aman. Pahit. Ya jangan pakai gula, tapi manfaat buat jantung. Oh gitu. Iya. Ya, terima kasih Bang Ocoy sudah berbagi ketika lagi menjadi dukun aja ya. Mudah-mudahan kopi laris manis berkah. Amin. Nah, Amin. dan pada akhirnya Amin. yang nongkrong. Amin. Tapi daripada ngutang kan? Aman. Sudah saya akan mengajak semua yang ada di sini untuk sholat bareng sama Bang Ocoy. Siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Mudah-mudahan Bang Ocoy diberikan panjang umur, diberikan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak yaumul kiamah, yaumul mahsyar ya Bang ya. Dan berkah wis dukun Ismail, coba ya. Sukses selalu Bang. Sukses selalu. Ini sahabat pembelajaran ini Bang Ocoy buat dari dukun jadi juga nyulap-nyulap ngebul wis bekaruan. Sahabat jangan pernah takut santet, setan berek, setan engklek, berusaha wadil, skepret. Ya. Sholat istighfar, perbaiki sholat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.